Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri 2 Malam. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Mazmur 107 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Engkau mengirim kuasa kasih Roh-Mu yang kudus untuk ada bersama-sama dengan kami, agar ketika kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini, Bapa, kami dapat mengerti, kami dapat memahami, serta kami dapat mengaplikasikan renungan firman-Mu malam hari ini pada kehidupan kami setiap hari. Curahkanlah kuasa kasih Roh-Mu yang kudus, Bapa, agar kami benar-benar mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkati juga orang-orang yang akan melihat konten ini, Tuhan, agar mereka juga akan terberkati dengan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Inilah doa kami. Kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan yang memuaskan. Mazmur 107 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Pada malam hari ini yang menjadi pokok bahasan dari renungan kita di malam hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan berbunyi. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur 107 ayat yang ke-9. Banyak orang berlimpah harta duniawi, namun tidak merasakan kebahagiaan sejati. Kenapa? Kenapa orang berlimpah harta, tetapi dia selalu merasa kekurangan, tidak merasakan kebahagiaan yang sejati? Apa penyebab dari semua itu? Karena mereka tidak lapar dan haus akan kebenaran, alias mengabaikan perkara rohani. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Terambil dari Yeremia 2 yang ayat yang ke-13. Serta kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Artinya, segala sesuatu yang dia pakai untuk belanja, untuk berbeli segala sesuatu, itu bukan roti kehidupan, tetapi hidup dengan banyak harta berkelimpahan, mungkin bersenang-senang, berfoya-foya, dia tidak memiliki atau tidak bisa mendapatkan sesuatu yang
sangat murni, yaitu roti kehidupan. Dan upah jerih payah dia untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Apa yang dia perbuat, apa yang dia hasilkan, semua tidak berarti apa-apa. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedangkan telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Yesaya 55 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Mereka melupakan dan meninggalkan Tuhan, sumber air hidup dan roti kehidupan itu. Betul. Dengan harta yang berkelimpahan, mereka hidup berfoya-foya. Mereka melupakan akan Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang-orang yang tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ingat apa kata Yesus? Orang-orang yang tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena syarat dasar dari kehidupan yang saleh adalah lapar dan haus akan kebenaran. Bukan kemewahan, ketenaran, tidak. Tapi dasar dari kehidupan yang saleh adalah lapar dan haus akan kebenaran. Jika seseorang tidak mempunyai rasa lapar dan haus akan kebenaran, sampai kapanpun ia tidak akan pernah mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Padahal, sebesar rasa lapar dan haus kita terhadap kebenaran, sebesar itu pula kualitas hidup kita akan ditentukan untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Terambil dari Injil Yesaya 32 ayat yang ke-17. Akibat lapar dan haus akan kebenaran, orang itu akan dipuaskan. Kata dipuaskan menunjukkan kata kerja pasif, artinya tindakan ini bukan berasal dari kita, melainkan dilakukan pihak lain terhadap kita. Bagian Tuhan adalah memberikan kepuasan penuh kepada kita, sedangkan tugas kita adalah mencari dan merindukan Dia. Ketika kita mencari Dia, ketika kita merindukan Tuhan, maka Tuhan akan mendapati kita dan memberikan kepuasan penuh kepada kita. Dia, orang-orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Mazmur 34 ayat yang ke-11. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mazmur 63 ayat yang kedua. Jadi sangat jelas sekali firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan hanya menugaskan kepada kita untuk mencari Dia. Tugas kita adalah untuk mencari Tuhan. Dan tugas daripada Tuhan adalah untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Ketika kita selalu mencari Tuhan, bersekutu, beribadah, mendekatkan diri, berharap hanya kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan juga akan menolong kita, membantu kita, dan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Amin.
Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Bapa, terima kasih banyak kami sudah bisa meluangkan waktu di malam hari ini untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menjadi kekuatan makanan rohani bagi kami, agar kami dapat menjalankan kehidupan kami setiap harinya. Terutama apa yang Kau ajarkan melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini adalah carilah Engkau, maka semua yang kami butuhkan, semua yang kami perlukan, Engkau akan memenuhinya. Biarlah ini akan menjadi pedoman, menjadi motivasi bagi kami untuk bisa lebih jauh, lebih lagi dan lebih lagi untuk mencari akan Engkau sebagai juru selamat dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Amin.